Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 758, kembali. Yi Cheng-ying mengangguk dengan wajah agak kosong dan berkata, "Aku pasti akan melakukannya." Dia hendak pergi bersama rombongan ketika Yun Xiao tiba-tiba berkata, "Tuan Yi, bisakah aku mendapatkan tiket masuk ke lautan pembentukan jiwa?" Begitu orang-orang dari wilayah suci mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah tidak sedap. Dalam hati mereka semua mengumpat. Wilayah suci sudah mengundangnya sebagai tamu terhormat, tetapi dia malah menolak. Sekarang dia justru meminta izin masuk lautan pembentukan jiwa dari pihak lain. Bukankah ini sama saja mempermalukan wilayah suci secara terang-terangan? Yi Cheng-ying sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa kamu ingin pergi ke lautan pembentukan jiwa?" "Ini hanya urusan pribadiku," jawab Yun Xiao sambil tersenyum tipis. "Kalau itu tidak nyaman bagimu, anggap saja aku tidak bertanya." Yi Cheng-ying mengeluarkan sebuah token, lalu melemparkannya ke arah Yun Xiao dan berkata, "Tiket ini tidak ada artinya bagiku. Dengan kekuatan yang telah kamu tunjukkan, kamu sudah memenuhi syarat untuk memasuki lautan pembentukan jiwa." Setelah itu, dia memimpin orang-orang dari lautan pembentukan jiwa dan pergi dalam seberkas cahaya. Susunan teleportasi terdekat berada di sekitar istana Dewa Dara. Xuan menatap Yun Xiao dengan sorot mata penuh makna, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya, meskipun kita kalah dalam pertempuran ini, bisa bertahan hidup sudah merupakan berkah tersembunyi. Banyak dari kalian memiliki potensi besar, tetapi menurutku kalian kekurangan sumber daya dan senjata tingkat tinggi untuk berkultivasi. Jika ada yang tertarik bergabung dengan wilayah suci, aku bisa menerimanya. Namun, syarat minimumnya adalah kekuatan martial supreme." Awalnya semua orang tampak bersemangat, tetapi setelah mendengar syarat tersebut, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Sebagian besar ahli yang telah mencapai martial supreme atau lebih tinggi sudah tewas dalam pertempuran. Yang tersisa hanyalah mereka yang tidak benar-benar terlibat dalam pertempuran. Para seniman bela diri mengerutkan kening sambil mempertimbangkan untung dan rugi. Mereka memilih tinggal di tanah pemakaman karena tertarik pada sumber daya di sini. Padahal, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan perlakuan baik di mana saja. Namun, bergabung dengan kekuatan besar berarti kehilangan kebebasan. Jika ingin menikmati keuntungan, mereka juga harus siap mempertaruhkan nyawa untuk orang lain. Setelah mempertimbangkan cukup lama, hanya 3 orang yang akhirnya memilih bergabung. Sisanya berpamitan dan pergi satu persatu. Raut kekecewaan tampak jelas di wajah Suyu. Kali ini, Yuanxi mengalami kerugian besar. 2 dari 5 ahli telah tewas, sementara 3 sisanya berada di ambang kematian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar mereka pulih sepenuhnya. Meski begitu, Suyu tetap membagikan banyak batu purba kepada semua orang, dan para seniman bela diri pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Di antara mereka, ada 2 orang yang selamat dari kota bulan merah. Mereka juga pergi setelah mengucapkan beberapa kata sopan. Teman muda, Suyu memandang Yun Xiao dan berkata, "Jika suatu hari kamu ingin datang ke wilayah suci, aku akan menyambutmu kapan saja sebagai tamu terhormat." Yun Xiao tampak terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu nanti. Aku pasti akan pergi ke Kasaya tingkat Saint." Kata-katanya seolah mengandung makna yang dalam. Alis Chuyu sedikit bergerak, tetapi dia tetap mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi bersama rombongannya. Setelah semua tokoh besar pergi, semua orang akhirnya menghela napas lega. Mereka mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Semua orang sadar bahwa peristiwa ini akan mengguncang seluruh benua. Mereka yang berasal dari berbagai sekte juga segera pergi untuk menyebarkan kabar tersebut. Perubahan besar di tanah pemakaman, kemunculan iblis,
banyaknya korban dari wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa, serta fakta bahwa Martial Sovereign, kehampaan Zuo Qingfan, turun tangan langsung untuk menekan iblis, semua ini dengan cepat dirangkai menjadi berbagai kisah yang menyebar ke seluruh benua. Orang-orang dari Istana Dewa Darah saling memandang dengan ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Orang di hadapan mereka adalah target yang sebelumnya ingin mereka tangkap. Namun, melihat hubungannya dengan Suyu, mereka langsung merasa gentar. Terlebih lagi, setelah tubuh darah Dewa Darah dihancurkan oleh Dijia dalam satu serangan, pemimpin mereka menghilang tanpa jejak. Tanpa pemimpin, mereka tidak berani bertindak gegabah. Semuanya, jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu lagi. Yun Xiao tersenyum ke arah mereka, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tanah pemakaman bersama Mo Xiaochuan, menyisakan orang-orang Istana Dewa Darah yang hanya bisa menghela napas dan kembali ke istana mereka. Setelah semua orang pergi, yang tersisa hanyalah tanah tandus. Pertempuran antara Zuo Qingfan dan Di, ia tidak hanya menghancurkan langit, tetapi juga membuat tanah pemakaman tertutup kegelapan selama beberapa hari. Lebih dari separuh pegunungan di wilayah itu hancur, dan seluruh area berubah menjadi tanah yang porak-poranda. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit. Itu adalah Yun Xiao bersama dua orang lainnya. Tuan Muda Yun, bukankah tadi Anda sudah pergi? Kenapa kembali lagi? Tanya Kaisar Muda Haolian dengan bingung. Orangnya terlalu banyak, kata Yun Xiao. Tidak nyaman untuk melakukan sesuatu. Tubuhnya berkilau, lalu jiwa cahaya bintang terpisah dari naga iblis. Sosok itu terbang ke langit dan menatap ke bawah ke bumi. Masih ada nafas naga yang tersisa, kata naga iblis. Ia segera melesat ke tanah yang hancur, mengambil beberapa pecahan, dan mengumpulkannya dengan sangat hati-hati. Melihat dua muridnya yang masih tertegun, Yun Xiao menjelaskan, dia sedang mengumpulkan sisa-sisa cangkang naga. Meski sudah rusak dan sulit dikenali, cangkang ini tetaplah benda yang tersisa setelah kelahiran naga sejati. Nilainya tidak terhitung. Sayangnya, Zuo Qingfan menghancurkannya. Dengan raut wajah penuh penyesalan, Yun Xiao mengeluh, kalau itu aku, bahkan menghancurkan 10 lautan luas, seperti debu pun tidak akan sebanding dengan satu-satunya cangkang naga di dunia ini. Oh, begitu. Kaisar Muda Haolian tiba-tiba tersadar. Kalau begitu, Zuo Qingfan benar-benar pantas mati. Kenapa kita tidak pergi dan membereskannya saja? Kalau kamu masih punya waktu untuk bicara, kata Mo Xiaochuan dengan dingin, lebih baik bantu Tuan Muda Yun mengambil lebih banyak pecahan cangkang naga. Ayo kita lihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak. Kaisar Muda Haolian segera berlari menjauh dan mulai mencari dengan saksama. Meski mereka tidak sepeka naga iblis terhadap nafas naga, mereka masih bisa mengenalinya. Itu Pishu. Kok bisa ada buaya di tempat seperti ini? Aku benar-benar melihat hantu. Apa? Kaisar Muda Haolian tiba-tiba berteriak ketakutan. Sosoknya menghilang ke dalam sebuah celah di tanah. Kamu benar-benar idiot, kata Mo Xiaochuan dengan tidak sabar. Sekalipun itu buaya, apa yang aneh? Tendang saja. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seekor buaya. Hah? Buaya? Ekspresi Yun Xiao langsung berubah. Dia segera bergegas menuju celah tersebut. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras. Sosok Kaisar Muda Haolian terlempar keluar dan jatuh jauh ke tanah. Dia menangis sambil merintih, kakak senior, kamu benar. Aku memang bukan tandingan buaya itu. Yun Xiao berdiri di tepi celah dan menatap ke bawah. Dia tersentak saat melihat seekor buaya tergeletak di atas pecahan batu, matanya setengah tertutup, tidur dengan malas seolah tidak akan bangun kapanpun. Ini memang benar. Yun Xiao terkejut. Buaya itu jelas terbentuk dari angin astral purba, tetapi aura yang dipancarkannya saat ini jauh lebih lemah dibandingkan ketika berada di luar angkasa. Dia tidak tahu bahwa separuh kekuatan buaya itu telah ditangkap oleh Dingshan, sehingga kekuatannya kini hanya tersisa setengah. Buaya macam apa yang bisa sekuat ini? Takut Yun Xiao berada dalam bahaya, Mo Xiaochuan segera mendekat. Yun Xiao mengangkat tangannya memberi isyarat diam dan berkata pelan, jangan bersuara, jangan bertindak gegabah.
Kalau kita benar-benar bertarung, kemungkinan besar kita bukan lawannya. Mo Xiaochuan dan Hao Lian Xiaohuang sama-sama terkejut. Jika sampai Yun Xiao berkata demikian, jelas buaya itu bukan makhluk biasa. Keduanya menatapnya dengan wajah serius. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu perlahan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Tablet alam dewa muncul dari dahinya dan perlahan berubah menjadi kekuatan dunia, lalu turun ke arah buaya. Dia ingin mencoba apakah bisa menekannya secara langsung. Saat kekuatan dunia menyentuh tubuh buaya, mata yang setengah tertutup itu tiba-tiba terbuka. Dengan raungan rendah, tubuhnya berubah menjadi angin puyuh dan mengguncang tablet alam dewa. Angin puyuh itu menyembur keluar dari celah tanah dan terus membesar. Apa? Yun Xiao terkejut dan langsung berteriak, "Bunuh!" Mo Xiaochuan dan Hao Lian Xiaohuang menyerang hampir bersamaan. Niat tinju dan pedang Qi mereka berubah menjadi dua berkas cahaya yang melesat ke arah angin astral. Namun, serangan itu justru memantul kembali dan keduanya terpukul mundur. Buaya itu sama sekali tidak terluka. Setelah tablet alam dewa Yun Xiao dipukul jatuh, tablet itu langsung berubah menjadi gunung kecil di bawah kendalinya. Kekuatan dunia menyebar dengan cepat dan menekan buaya tersebut. Angin puyuh mengaum keras dan menghantam tablet alam dewa tanpa henti, mengguncangnya dengan hebat. Yun Xiao juga menghabiskan banyak yuan Qi. Setiap kali buaya menghantam tablet alam dewa, Qi dan darahnya ikut bergetar, memberi tekanan besar pada meridian dan tubuhnya. Meski sangat tidak nyaman, dia memaksa kekuatan tubuhnya bangkit. Kulitnya berubah menjadi emas untuk menahan guncangan Qi dan darah dari serangan buaya. "Tuan Muda Yun, bagaimana keadaanmu?" Mo Xiaochuan berteriak cemas. Serangan mereka hampir tidak memberi efek apapun pada buaya itu. Hanya kekuatan dunia Yun Xiao yang mampu menekannya. Namun di bawah cahaya keemasan, wajah Yun Xiao memerah, jelas menunjukkan bahwa dia sedang menahan tekanan besar. Sebenarnya, serangan mereka bukan sepenuhnya tidak berguna. Kaisar Qi dari 9 surga memang mampu menekan segala kekuatan di dunia. Hanya saja, tingkat mereka masih terlalu rendah untuk benar-benar melukai buaya tersebut. Masih bisa ditahan. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita lihat seberapa sombong buaya ini." Dia mengeluarkan sejumlah besar sumber kristal emas api selatan untuk menopang dirinya sambil memulihkan energi. Saat Qi darahnya bergetar, secercah kegembiraan muncul di matanya. Untuk pertama kalinya sejak mencapai tubuh emas yang tidak bisa binasa, tubuh fisiknya mengalami terobosan kecil. Boom, boom, boom. Di bawah tekanan tablet alam dewa, buaya itu mengamuk dengan liar. Namun kekuatannya terus melemah. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menyerah dan kembali ke wujud buaya. Ia tergeletak di atas kerikil dan tertidur lagi. Semua orang terdiam. Yun Xiao juga berkeringat deras. Tablet alam dewa masih menekannya, tetapi buaya itu justru bisa tidur dengan tenang. Yun Xiao mengangkat jarinya, dan tablet alam dewa tiba-tiba jatuh untuk mencoba menaklukkannya. Buaya itu kembali melawan dan kejadian sebelumnya terulang. Namun setelah beberapa kali tabrakan, kekuatannya jelas jauh berkurang. Ia kembali tertidur. Setelah hal itu berulang beberapa kali, buaya tersebut akhirnya benar-benar kehabisan tenaga. Dengan penuh kegembiraan, Yun Xiao menyedot buaya itu ke dalam tablet alam dewa. Kali ini, tidak ada perlawanan sama sekali. Ada yang aneh dengan kecerdasan buaya itu, kata Kaisar Muda Hao Lian, dengan ekspresi canggung. "Mengapa kita malah membawanya? Bukankah lebih baik kita membunuhnya saja?" "Kecerdasannya setara denganmu," jawab Mo Xiaochuan dengan datar. "Apakah kamu juga ingin disingkirkan?" Setelah buaya itu diamankan, Yun Xiao menarik kembali tablet alam dewa ke dalam tubuhnya. Seketika, dia merasakan kekuatan yang lebih besar perlahan muncul dari dalam dirinya. Jelas sekali, ini adalah kondisi yang jauh melampaui tubuh emas tak binasa yang sebelumnya ia kembangkan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.